Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innallaha laghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah Majelis Al-Waiyah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat pada Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak akan mampu menghitungnya. Mudah-mudahan dengan mensyukuri nikmat Allah, Allah akan tambahkan nikmat sesuai janjinya, la in syakartum la'azidannakum wa la in kafartum min adzabil syadid. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dimanapun Anda berada, bahwa pada kesempatan yang baik ini Al-Fatih ingin menyampaikan materi tentang syukur nikmat. Materi ini sudah saya sampaikan di kantor Wali Kota Jakarta Timur di Masjid Al-Muhyi. Mudah-mudahan dengan tampilnya di media ini, mudah-mudahan lebih besar lagi manfaatnya agar kita lebih mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah An-Nahl yang tadi Al-Fakir bacakan, ya, An-Nahl ayat 18 itu, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha ghafurur rahim. Jika kau ingin menghitung nikmat Allah, tidak akanlah mampu kau akan menghitungnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita tidak perlu menghitung alam semesta nikmat Allah yang begitu besar, tapi kita menghitung diri kita sendiri saja, kita tidak akan mampu menghitungnya. Contoh saja, kata Kiai Yusuf Mansur, beliau mengatakan, ketika engkau bangun tidur, janganlah kau ingat hutang kamu, jangan ingat masalah dunia dulu, tapi ingatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam setiap kita bangun tidur mesti berdoa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Bersyukur dulu ketika kita sudah bangun, ketika kita lihat di samping istri kita masih ada sehat, bulat, gede, besar, maupun yang kurus, itu kita udah bersyukur. Kita tengok lagi kamar anak kita masih ada, masih tidur, kita bangunkan untuk sholat subuh, itu bukan kan bersyukur. Lihat pembantu kita, kalau yang punya pembantu, pembantunya udah lagi masak air, tapi yang nggak punya pembantu masak sendiri, namun gasnya masih ada. Kalau gasnya nggak ada, beli di pasar kan masih ada. Begitu banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita keluar, nikmat Allah begitu besar. Orang Jakarta, kita orang Jakarta nggak pusing-pusing, nggak perlu nanam beras, tinggal beli beras sudah ada. Mau beras macam mana? Yang mahal ada, yang murah ada. Bukankah itu nikmat Allah? Dikasih kemudahan. Kita datang, tinggal ke pasar, mau bawang, nggak perlu nanam bawang. Orang Jakarta, mana ada bawang di Jakarta? Rumah kontrakan ya banyak, apartemen apalagi. Tapi di Jakarta apapun juga ada. Kita jadi orang Jakarta nikmat, betul-betul nikmat. Bawang ada, cabai ada, daun bawang ada, buah-buahan ada. Mau buah apa yang di dunia yang nggak ada di sini? Di Jakarta, buah apa yang nggak ada? Buah, semua buah ada. Buah yang halal maupun buah yang haram ada di Jakarta. Nikmat begitu banyak, kita akan mampu menghitungnya. Namun nikmat-nikmat Allah itu harus kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai nikmat kita pergunakan yang tidak dibenarkan Allah Subhanahu wa taala. Karena cara bersyukur itu ada 3. Pertama, dengan hati kita merasakan betapa banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Betapapun kita nggak punya rumah, itu kita bersyukur karena kita bisa melihat dunia. Karena banyak orang yang belum keluar ke dunia sudah meninggal. Kita sudah melihat dunia, walaupun tidak bayar, apalagi tidak bayar kita melihat dunia. Kalau kita mau jalan aja, itu menelusuri Indonesia, kita mau jalan, mesti kita sudah bisa melihat kenikmatan, padahal kita tidak punya apa-apa. Jadi betapapun juga kita tetap harus
mensyukuri nikmat Allah. Jangan sampai kita dikatakan orang yang tidak mensyukuri nikmat Allah. Karena memang yang mensyukuri nikmat Allah itu amatlah sedikit. Dengan mensyukuri tadi dengan hati sudah bahwa ini begitu banyak nikmat yang Allah diberikan, baru terucap dalam lidah kita, alhamdulillah. Kalau udah alhamdulillah rabbil alamin, kita sadar bahwa semuanya dari Allah, maka kerjakanlah perintah. Semua yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala harus kita kerjakan. Kita tahu bahwa Allah Maha melihat, bahwa Allah Maha mendengar, bahwa Allah Maha segala-galanya. Ketika kita tidak kerjakan perintah Allah, Allah lihat, padahal ruhnya, nikmat minumnya, nikmat makannya dari siapa? Dari Allah. Ketika kita tidak mau mengerjakan perintah Allah, betapa malunya kita. Maka sudah selayaknya ketika mendapat nikmat Allah, kecil maupun besar, tetaplah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan mensyukuri nikmat Allah, Allah akan tambahkan nikmat kepada kita. Sesuai janjinya dalam surah Al-Ibrahim ayat 17. La in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika engkau bersyukur, aku akan tambahkan nikmat kepadamu. Tapi jika engkau kufur, ingkar nikmat, maka engkau akan merasakan azab yang pedih. Banyak orang yang bersyukur tambah nikmatnya. Itu gampang, mudah. Tapi kita pun harus melihat, menjadi pelajaran buat kita adalah ketika orang yang tidak mensyukuri nikmat Allah dapat azab yang amat pedih. Azab di dunia apa azab di akhirat nih jadi persoalan. Tapi lihat tetangga kita. Kita bisa melihat tetangga-tetangga kita ketika ada dia tadinya punya harta begitu banyak, rumah, mobil, tapi tahu-tahu habis. Dalam sekejap mobilnya hilang, mobilnya ditipu, rumahnya hilang karena tipu, padahal rumahnya begitu besar. Istrinya kabur. Jadi benar-benar dicabut, itu bukanlah azab. Istrinya kabur, anaknya nggak mau ngakuin, kemudian rumahnya habis diambil, mobilnya, hartanya habis, tidak punya apa-apa. Bahkan ada tetangga al-fakir ketika orang tuanya meninggal, orang tuanya punya kontrakan 100 pintu, tuh bawa yang 100 pintu, dari pintu 1 sampai 100 kita jalan udah capek. Bukan main 100 pintu dibagi 5 orang, kan dapat 20 pintu. Buat ukuran al-fakir 20 pintu kali 500 udah berapa? 10 juta. Tapi apa salahnya? Ketika dia tidak mensyukuri nikmat Allah, 1 pintu dijual, atau pintu dijual, atau pintu dijual. Kenapa? Dia nggak mau kerja. Dia main gaplek terus. Tapi akhirnya 10-20 pintu habis. Itu azab yang pedih. Kadang-kadang orang taunya azab yang pedih nanti dia di dunia pun dia punya azab. Gara-gara dia tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya disyukuri. Ketika kita punya sesuatu, jaga baik-baik. Punya motor, tiap pagi kudu cuci itu, cuci yang rapi, ganti olinya setiap bulan. Punya bini juga rawatin. Kalau punya bini, punya sehat neng, umum sehat dan perlu bedak segala macam, dirawat. Jangan sampai tuh punya bini gak dirawat, terhilang. Punya rumah pun dirawat, semuanya dirawat, disyukuri, dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Maka dengan mensyukuri nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, kita akan dapat. Apalagi yang udah punya usaha, udah punya kontrakan, udah punya kerjaan juga, kontrakan juga, usaha juga, itu disyukuri, jaga dengan baik-baik. Jangan sampai uangnya dipergunakan untuk maksiat. Tapi kalau diberbuat maksiat, tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, tunggu saatnya Allah cabut itu nikmat. Cabut, tarik semua, maka akan sengsara di dunia. Jadi gembel. Oh, jadi gembel. Kita nggak mau jadi gembel. Al-Fakir sudah ngerasain jadi gembel. Itu sangat menyakitkan. Kagak enak. Sangat enak sama sekali. Maka itu nikmat yang sangat diberikan saat ini para jamaah, kaum muslimin muslimat yang dimanapun berada, syukuri. Bagaimana syukurnya? Yaitu dengan mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa kita pun harus bersyukur kepada orang tua kita yang telah memelihara kita, dan juga jangan lupa kita bersyukur kepada guru-guru kita. Jangan lupa kita pun bersyukur, berterima kasih kepada tetangga-tetangga kita, kepada teman-teman kita. Semua yang telah mendukung kita harus kita ucapkan terima kasih. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Malam yaskurin nas, lam yaskurillah." Siapa orang yang tidak bersyukur kepada manusia, berarti dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi diawali kita bersyukur yaitu dengan berterima kasih kepada orang tua, kepada guru, kepada tetangga, kepada teman, kepada sahabat, siapapun orang yang telah berjasa kepada kita, kita harus ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Dengan demikian, sebagai tanda bahwa kita
bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan bersyukur kita akan ditambahkan nikmat kepada Allah, dan jagalah, pelihara nikmat yang diberi Allah Subhanahu wa taala dengan cara taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dipergunakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang dapat Al-Fatih sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, wabil khusus pada jamaah Majlis Al-Waiyah yang ada di pengarangan ini. Mudah-mudahan kita menjadi manusia yang abdan syakura, hamba yang bersyukur. Allahumma afiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.